Hello Warriors, selamat datang di Football Warrior Podcast. Ya, balik lagi di Football Warrior 53 di series bola lokal. Untuk episode kali ini, episode keempat, kita akan berdiskusi. Panjang sekali kayaknya akan diskusinya, karena kita kedatangan tamu spesial sekali, yaitu Coach Widodo Cahyoputro, selaku head coach dari Persita Tangerang. Selamat datang Coach di Football Warrior Podcast. Gimana kabarnya? Selamat berjumpa, Bung. Keadaan sehat selalu. Stay healthy ya untuk sekarang ya di tengah pandemi ini, Ya. harus jaga kesehatan gitu ya. Betul. Protokol kesehatannya tetap kita di depan, ya. Jadi teman-teman pemain harus menjaga itu. Oke, Coach, gimana sekarang kesibukannya selain melatih apa aja nih di hari-hari biasa seperti sekarang ini yang disiapkan apa aja? Mungkin kesehariannya, adakah kegiatan selain melatih yang dilakukan? Ya tentu prioritas utama profesi dulu ya, pelatihan. Kedua, bagaimana dengan kondisi saat ini bisa menjaga imun ini tetap terjaga. Ya, salah satunya mungkin saya senang dengan bercocok tanam, ya kan, dengan di rumah ada bunga, ya untuk menghilangkan kesibukan lah, ya kan, untuk menambah kesibukan. Terus main bola dengan Persita di sini, Persita All Star, terus ada Persija Glory juga, ya coaching kliniknya, ya untuk menambah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, itu bercocok tanam udah dari lama sebelumnya atau karena pandemi jadi tanam? Jadi saya ini kan orang kampung ya, orang dari desa, ya tentu yang senang cocok tanam gitu. Jadi kebetulan di rumah kan pakai pot gitu ya. Jenis tanamannya mungkin yang sekarang lagi ngetren gitu aglonema. Cuman ya saya ngisi waktu aja itu. Oh iya, karena memang kalau cocok memang dari kecil saya senang gitu. Kirain kayak banyak orang sekarang kan orang kantoran banyak yang bercocok tanamnya buah-buahan gitu. Sama juga ada buah-buahan dan lain-lain nggak yang ditanam? Buah-buahan ada ya, karena mungkin karena tempat ya. Karena tempat, kalau mungkin tempatnya luas, mungkin nanti bisa bercocok tanam yang memang tanamannya bisa besar gitu loh. Oke. Berbicara soal pandemi ini kan berarti kan memang sangat kesibukannya jadinya beralih ke banyak hal ya, Coach. Tetapi kan tidak dipungkiri kewajiban sebagai pelatih pun tetap berjalan. Nah, waktu kemarin nih, Coach, waktu selama pandemi itu, apa ada mungkin Coach kalau ibaratnya kalau orang-orang dulu menyendiri untuk mencari rumusan baru atau bumbu-bumbu baru lah untuk strategi tim gitu selama waktu kemarin pandemi itu. Ya, selama pandemi kan kita libur tuh kalau nggak salah hampir 4 bulan ya. Di situ ya kita intens dengan keluarga dan di selang waktu itu ya tentu kita melihat beberapa pertandingan yang ada di rekaman yang ada di medsos atau mungkin bahkan mengikuti linknya klub-klub di dunia, di Eropa gitu. Kebetulan kemarin juga kan di Champions ya. Jadi ya, saya mengikuti bagaimana sih tren sepak bola sekarang itu gitu. Ya kan. Bukan berarti dilihat hanya golnya, tetapi prosesnya, terus dari bawah itu bagaimana. Banyak hal yang saya dapat dari sepak bola Liga Champions kemarin, ya karena terus mengikuti sampai ke final, sampai ke Bayern Munchen juara. Nah, kita sedikit tarik ke soal Persita. Tadi kan Coach mengamati pertandingan Eropa dan kemudian menjadi salah satu acuan mungkin ya untuk nantinya Persita bisa diterapkan di Persita. Nah, untuk Persita sendiri sekarang sudah menjalankan uji coba dan alhamdulillah uji coba tersebut hasilnya lumayan bagus, kemenangan yang didapatkan. Nah,
dari hasil uji coba ini, apakah coach sudah puas atau masih mau ataupun masih ada yang harus diubah dan juga diperdalam lagi supaya penampilan pendekatan ini lebih bagus? Ya, sifat dari manusia nggak ada puas, Mas. Iya. Betul. Tapi ya dengan uji coba kemarin, jadi kita tahu ya sisi baik, sisi kurang baiknya sebelah mana, puasnya di mana, nggak puasnya di mana itu. Jadi kita evaluasi terus sampai nanti pada waktu kita kick off. Ya. Jadi penyempurnaan terus menerus. Ya sepak bola kan begitu ya, seperti bolanya sendiri kan bergulir terus. Ini itu kita harus jangan terus putus asa atau malas ya untuk terus mengevaluasi terus, memperbaiki teman-teman pemain supaya mendekati performa yang benar-benar bagus. Oke. Ini ada rencana ke tim yang memang selevel nggak, ataupun yang di atas bahkan? Ya. Karena kan kemarin lawannya lawan tim yang bisa dibilang di bawah Persib. Betul. Kemarin sempat komunikasi dengan Bogor ya, hari Rabu besok rencana mau uji coba, ternyata mereka membatalkan. Mungkin karena PSBB ini kan kita tidak tahu juga, tapi kita siap itu. Kita mau di home gini ada uji coba dengan tim selevel. Tapi itu pun harus mendapat izin dulu karena kan di Tangerang juga PSBB. Kira-kira ada berapa tim coach yang bisa, mungkin berapa pertandingan ya untuk yang sama, karena kan sebelumnya kita tim untuk yang selevel kemungkinan kalau bisa saya minta 2 nanti ke manajemen. Oke. Nah coach, kalau tidak bisa karena terkait ini ya dengan tim-tim ini tidak masalah. Ya. Dan ini coach, kalau kita lihat dari 3 pertandingan uji coba kemarin yang sudah termasuk lawan Persita U20 kalau salah, 18 kemarin ya kalau salah, 18. Ya. Nah dari segi harmonisasi, karena kan kita udah berbicara lama sekali sudah tidak bertemu kembali nih pemain dan akhirnya latihan dan akhirnya ketemu. Apakah harmonisasi itu sudah terbentuk kembali 100% atau masih dalam proses kembali? Saya kira masih belum 100%-nya, masih terus prosesnya. Chemistry-nya tetap harus kita kembangkan, tetap kita harus jaga yang sudah ada dan kita tambah yang masih kurang. Karena saya melihat ini masih belum sempurna kita. Makanya ke depan ada beberapa kali uji coba, ya mohon nanti itu teman-teman pemain bisa meningkatkan performa mereka lah. Oke. Kita tarik ke awal liga kemarin, coach. Kan waktu awal liga kemarin kita sudah menjalankan 3 pertandingan, melawan PSM, melawan Tira Persikabo, lalu satu lagi saya lupa kemarin lawan siapa ya? Pokoknya 3 ya. Iya betul. Dan itu hasilnya bisa dibilang belum terlalu memuaskan untuk di awal. Nah, dari evaluasi ini, kira-kira bukan strategi ya, maksudnya apa yang coach lakukan supaya pemain bisa lebih terpecut lagi, karena kan ini banyak sekali dari fans Persita ataupun pengamat yang menilai harmonisasi antar pemain di lapangan kemarin untuk kerjasama untuk antar lini tidak terlalu berjalan bagus saat 3 pertandingan awal. Membaik ketika lawan Tira Persikabo, namun masih ada minus gitu. Nah itu seperti apa menurut coach? Ya, memang di awal kerjasama timnya masih kurang ya, kurang ditingkatkan. Terus kemarin lawan Persikabo kita sudah bagus ya, sudah menguasai positioningnya, sudah menguasai ball positionnya, sudah menguasai. Cuman memang dari segi akhir ya kita kalah 3-1. Nah ini yang mesti harus kita perbaiki ya, di mana tim di saat tim menyerang tim harus bersiap-siap juga untuk bertahan. Berarti ini ada satu miss ya di transisi karena mungkin karena tertinggal emosi untuk menyerang. Nah ini yang tidak boleh. Akhirnya kita kena counter dan kita kemasukan. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Bagaimana nantinya kita keseimbangan untuk menyerang dan keseimbangan untuk bertahan. Itu yang kita akan evaluasi terus di situ. Ada faktor dari jumlah pemain yang bertahan nggak? Maksudnya kan dulu waktu saat kemarin kita sampai ke final, kita dari jumlah pemain yang dulu
di Liga 2 dan sekarang kan hanya 50% yang ini. Apakah ada hubungannya dengan itu nggak, Coach? Atau tidak? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak karena kemarin waktu lawan Persikabo kalau saya melihat pemain kurang sabar ya, kurang sabar. Begitu kita ketinggalan mereka pengennya cepat-cepat membalas. Nah ini yang mesti harus kita jaga. Jadi lini per lini harus kita disiplin ya. Jadi siapa yang memang harus attacking, siapa yang harus defend. Kan begitu. Kalau memang ada satu pertahanan yang naik, siapa yang mengisi? Ini yang masih kita terus bina, evaluasi, agar nantinya ke depan tidak seperti lawan Persikabo. Kalau menyerang semua, akhirnya kena counter, tinggal sedikit ya pertahanan. Karena prinsip kita pertahanan itu harus lebih banyak daripada penyerangan lawan. Oke. Belajar dari yang kekalahan kemarin juga kan berarti sudah ada evaluasi yang dilakukan dan dari para pemain pun sudah pasti akan menyadari beberapa kesalahannya. Nah, sebenarnya kalau ini juga mungkin ini tidak hanya soal Persita ya, tetapi sebagai pelatih, mungkin tips buat yang para pelatih amatir untuk di klub-klub yang ada di Indonesia juga yang di antar wilayah daerah mungkin punya klub sendiri gitu ya. Kira-kira kalau cara coach sendiri untuk menegur ataupun memberikan masukan kepada pemain saat salah ataupun untuk membangun mereka untuk mengevaluasi diri, apa yang harus dilakukan? Cara bagaimana yang tepat agar mereka bisa mengevaluasi diri? Tentu kita punya rekaman video ya, kita selalu kalau dalam latihan pun, dalam uji coba, apalagi dalam pertandingan. Nah, di situ kita ada meeting dengan pemain, di mana sih letak kesalahannya, di mana letak pemain sudah melakukan yang benar, pemain yang belum melakukan yang belum benar. Jadi di situ akan tahu mereka, karena tanpa dengan ada rekaman, ya kita tidak bisa, oh kamu tadi salah, saya nggak pernah salah. Kalau ada rekaman kan jelas, ada bukti gitu loh, bahwa ini. Nah itu sering habis main gitu ada dapat rekaman video, kita mesti ngulas pertandingan. Nah terkait soal ini juga coach, berarti kan sinergi antar pelatih dan pemain sudah terjaga. Nah kalau untuk dengan manajemen sendiri untuk semua kebutuhan dan lain-lain itu selama ini seperti apa sih di Persita, coach? Ya tentu manajemen selama ini sudah memberi kebutuhan kita ya selama pandemi, selama kita juga tidak bekerja, mereka masih tetap mau membayar kita meskipun memang persentasenya dipotong ya, tapi itu udah kebijakan dari federasi dan dari manajemen sendiri. Gitu. Ya saya kira manajemen sama kita tidak ada masalah, tidak ada problem, dan saya paham, saya mengerti, kami juga pemain mengerti bahwa manajemen juga menuju berkembang ya, dengan usahanya yang sekarang mungkin dengan pandemi ini tidak terlalu bagus, jadi kita juga mengerti dan paham. Oke. Yang saya lihat kan berapa kali saya melihat pertandingan Persita, lalu ada sinergi yang baik juga dengan manajemen. Nah, ini kan kondisi sekarang akan berbeda, coach. Di mana biasanya dalam sebuah pertandingan ada penonton, sekarang sudah tidak ada penonton. Nah, untuk mengatasi mungkin rasa bedanya gitu loh, bedanya bermain bola saat di depan pendukung dan di lapangan kosong ini kayak gimana sih? Ada nggak mungkin? Ya pasti ada rasa yang kurang ya di hati pemain pasti ya, mungkin dari segi pelatih juga. Di situ euforianya yang nggak ada gitu. Tapi ini udah terbiasa dengan latihan tanpa penonton dan uji coba pun tanpa penonton. Ini yang akan nanti kita bagaimana sih tanpa penonton bisa memotivasi gitu loh. Ini juga nanti manajemen mungkin kita akan ajak bicara. Terus yang utama itu dengan keadaan sekarang itu tim pelatih dan manajemen harus siap untuk merotasi pemain.
Karena kan jadwal terlalu padat bisa dibilang ya. Kita melihat Betul. dalam 1 bulan itu bisa 8 kali main. Ya, ya, dan perjalanan ditempuh dengan darat ya, dengan Iya bis. betul. Ya, ya kalau pemain bisa dirotasi Mas, tapi pelatih kan nggak bisa dirotasi. Iya betul betul. Pikirnya kan logikanya yang terlalu capek sekali pasti antara pemain dan pelatih dan mungkin yang lain gitu, manajemen apa kan. Kalau pemain bisa dirotasi, ya kan kita ada 30 pemain, hari nanti yang ini kembali ke Tangerang, yang lain berangkat ke tempat lain gitu loh. Itu bisa diakali seperti itu gitu. Tapi kan pelatih tidak, pelatih sama tim pelatih sama yang lain harus ikut terus gitu. Nah ini yang harus dipikirkan gitu. Di dalam kondisi pandemi ini, ya yang terpenting itu harus ada pilihan harus pilihan yang utama dan tentu harus ada yang dikorbankan. Kira-kira dengan kebutuhan pertandingan yang sangat tinggi sekarang ini kan dengan padat, perlu penambahan pemain atau hanya sekedar rotasi coach dengan kondisi seperti ini? Tidak hanya Persita ya, maksudnya keseluruhannya. PT Liga sudah membolehkan dari usia 20 Elite Pro ya, dari akademinya masing-masing. Itu bisa naik turun, mereka bisa didaftarkan semua. Jadi saya kira ini terobosan juga terobosan yang sangat bagus, tetapi disayangkan mereka hanya boleh memainkan atau tidak terserah klub, tapi mereka hanya 2 pemain yang di lining up ya, line up, ya kan. Jadi boleh dimainkan atau tidak gitu loh. Ya, harusnya di situ kalau saya di mereka sudah dimasukkan ke itu wajib seharusnya ya wajib dimainkan. Ini jadi Tetapi PR yang sangat berat banget coach ya. Ini ya regulasinya sudah begitu ya kita patuhi aja. Bagaimanalah menyiasatinya nanti. Kalau dimainkan ya nggak apa-apa. Ya tergantung pelatihnya sekarang berani nggak memainkan anak-anak usia 20. Kalau saya sih pasti berani karena kan ini perlu rotasi. Ya kan? Cuma ibaratnya ini menjadi sebuah PR yang berat sekali dong coach. Ibaratnya dalam satu ibaratnya gini ya, saya sebagai orang media saja untuk peliputan saya melakukan riset dan juga membreakdown terlebih dahulu kira-kira untuk hari ini, hari depan ataupun pekan depan seperti apa. Tapi kan dengan adanya padat kayak gini terus ditambah dengan rotasi yang kita tidak tahu ya kualitas, kita tahu kalau pemain kita juga bagus yang U20, tapi kan kalau rotasi segala macam pun pasti mereka kan down. Nah, ini berarti PR tersendiri yang sangat berat sekali bebannya untuk tim pelatih. Tidak hanya tim pelatih Persita, tim pelatih yang lain pun sama ya berarti. Ya, itu yang mungkin harus kita lakukan. Makanya saya tadi ada pilihan utama, mana yang harus dipilih dan mana harus yang dikorbankan. Kan gitu. Kita tidak bisa memaksakan manusia ini bukan robot, ya kan? 1 minggu bisa 2 kali pertandingan, ya 6 kali. Terus belum perjalanan mungkin dari Tangerang ke Malang di ujung Jawa sana 10 jam lebih kalau saya melihat naik darat itu. Belum masa recovery nanti balik lagi, ya kan, bisa kembali lagi ke Tangerang atau tetap di Jawa Timur sana. Tetapi kan ini perlu recovery yang cukup gitu. Tapi makanya kalau memang ini tidak bisa, makanya akan disiasati seperti itu. Karena bagi saya pribadi dan bagi Persita, kesehatan adalah nomor 1. Kalau bicara kesehatan nomor 1, ini kita kaitkan dengan kondisi Andri Ibo yang kemarin dinyatakan positif COVID, walaupun dia sudah berapa kali menjaga kesehatan dan juga tes, akhirnya dia dinyatakan COVID. Nah, sebenarnya dengan kondisi ini jadi pertimbangan tersendiri nggak sih, Coach? Mungkin dari Persita untuk mungkin lebih memperketat ataupun ada usulan sendiri dari tim pelatih kepada manajemen untuk disuarakan kepada federasi terkait masalah protokol kesehatan ini? Ya tentu kami sudah melakukan rapid dan swab sendiri, ya. Dan yang saya info, PT LIB mau men-swab setiap tim sebelum kick off ini mulai. Dan mungkin saran setelah beberapa bulan kick off harus ada tes lagi, ya. Jadi saya sih itu sarannya. Kalau dari kami jelas setiap latihan kami selalu cek,
ya. Begitu mau latihan, ada tim dokter siap di pintu, cek tekanan, ya, nadi, terus suhu, udah pasti itu. Jadi protokol kesehatannya memang sangat-sangat diperketat. Ya. Oke. Kita coba sedikit mengulik ini nih Coach, soal kita kan tahu Coach sebelumnya adalah dulu pemain profesional, pemain timnas, bahkan sekarang pun sedang ada voting nih, voting gol yang berkelas saat AFC, betul. Nah, Ya. ini Coach Coach sendiri pede nggak nih bisa menjuarai yang voting tersebut? Saya kan awalnya juga tidak tahu ya Iya. voting ini, ya, karena ini kan acaranya dari AFC, ya kan. Kalau bagi saya sudah melakukan itu, melakukan sesuatu buat bangsa ini, buat sepak bola ini, saya sangat senang ya. Meskipun saya juga mungkin tidak bisa menang atau juara sekarang. Saya bukan itu yang tujuan utama, tetapi bagaimana saya sudah memberikan sesuatu buat sepak bola nasional. Ya, karena mati baik buruknya sepak bola kita, ya saya sendiri yang akan menyaksikan nantinya gitu, karena saya hidup di Indonesia. Nah, berbicara soal dulu sebagai pemain profesional, dulu tuh waktu zaman Coach masih bermain, melihat Persita tuh seperti apa sih, Coach? Pandangan soal Persita, penilaian soal Persita tuh seperti apa? Ya, Persita ini kalau menurut saya waktu itu memang tim yang luar biasa, ya, tim yang banyak fansnya, tim besar gitu, ya, yang pernah mengukir mungkin di persepak bolaan Indonesia, ya kan. Pernah dari situ kan ada pemain-pemain yang memang bisa dipanggil ke timnas, ya, contohnya Ilham Jaya Kusuma, gitu kan. Terakhir mungkin ada Rizky Pora yang dari Persita Tangerang, terus dia pindah ke Barito, ya kan. Jadi terus dulu juga ada head coach-nya, ya, mentor saya juga, Om Benny dulu, kan gitu, ya, pernah ditukangin beberapa pelatih. Jadi saya kira saya sangat beruntung gitu bisa melatih Persita, ya kan. Apalagi sekarang Persita ini salah satu tim yang mau berkembang, gitu, ya kan, ke arah profesional. Yang memang kita bertahap, ya, owner juga bicara, coach, kita bertahap, di sedikit demi sedikit kita memperbaiki apa yang kekurangan, terutama mungkin kita sudah memiliki lapangan latihan di luar, tahap penyelesaian, ya, itu suatu yang kita harus apresiasi. Saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia dan saya pelatih, saya harus apresiasi yang benar-benar manajemen pure mau memajukan sepak bola Indonesia dari segi bisnis, ya kan, bukan dari segi hal yang lain-lain, politik apa itu tidak gitu. Tapi mereka memang bisnis untuk pemutaran prestasi sepak bolanya. Ini sangat saya support. Nah, saat dulu kita kan ingat dulu Coach juga pernah menjadi salah satu pilar di Petrokimia dan saat dulu bertemu dengan Persita. Nah, boleh diceritain nggak dulu tuh waktu lawan Persita saat final, apa yang paling Coach kenang sekali saat mungkin dari Persitanya ya, dari Persitanya apa yang sangat Coach kenang saat pertandingan di final tersebut? Tentu saya bagaimana sih Persita ini, ya kan, bisa sampai ke final. Ternyata di balik itu kan ada pelatihnya yang sangat luar biasa, yang Benny dulu waktu itu. Mungkin itu Persita taktik strateginya Om Benny bisa mengangkat gitu. Terus dari segi pemain juga kan ada Jenal Arif, Ilham Jaya Kusuma, yaitu yang membuat Persita ini disegani. Tetapi ya itulah jiwa pemain, seorang pemain. Saya kalau menghadapi siapapun tidak akan gentar gitu, ya, di lapangan. Jadi waktu lawan Persita 2 kali kalau nggak salah waktu itu ya, waktu 8 besar dan waktu final ya. Ya, jadi ya itulah sejarah yang bisa membanggakan
sekarang ternyata saya bisa melatih di tim Persita yang dulu saya kalah. Dan justru malah sekarang satu tim ini ya, satu tim pelatih juga dengan kipernya dulu kan, Bang Mukti dulu kan. Ali Mukti, ya. Iya. Dulu Ali Mukti juga di Petro kan yang mengalahkan Persita. Ya itulah sepak bola. Sepak bola itu kan universal. Kita besok kadang ketemu, kadang enggak, dan besok lagi ketemu. Makanya saya berusaha, saya pribadi berusaha di sepak bola ini tidak mencari musuh. Karena siapa yang besok kan pasti akan ketemu lagi ya. Rivalitas hanya 90 menit, habis itu kita udah saudara. Itu poin yang paling penting sebenarnya, terutama untuk para supporter yang mendengarkan ini, rivalitas hanya 90 menit, sisanya semua kawan. Bahkan pemain ataupun segala macam pun semuanya yang ada di sepak bola, semua juga hanya rivalitas hanya 90 menit. Betul, Coach ya? Oke, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari ini nih, Coach, dari beberapa follower. Di sini ada dari Irfan, menanyakan soal masyarakat Tangerang memiliki ekspektasi besar terhadap Persita. Nah, siapkah Coach Widodo untuk menghadapinya? Itu yang pertama. Lalu kedua, ini hampir sama semuanya ya dengan pertanyaan yang tadi saya katakan ya. Tanggapan Coach Widodo jelang Liga 1 yang terkait soal tadi ada Adri Ibo yang terkonfirmasi positif. Apakah ada pesan khusus kepada pemain juga untuk selalu menjaga kesehatan, atau ada hal lain yang memang ditekankan oleh coach sendiri kepada para pemain dan juga jajaran pelatih yang lainnya? Mungkin itu aja, Coach, yang pertama dan kedua. Oke. Yang pertama justru nanyanya salah ya dia ya. Siapkah dengan tekanan karena Persita? Salah. Saya sudah memilih ke sini dari semenjak Liga 2. Berarti kan saya sudah siap. Seharusnya pertanyaannya, ayo Coach, kita sama-sama menjadi Persita juara. Nah itu kan. Nah itu yang bagus. Kan gitu. Yeah. Ya. Kalau kanan udah siap. Semenjak saya megang Liga 2 sampai sekarang ya saya siap. Apapun yang terjadi, resikonya itulah adalah profesi. Karena kan ibaratnya bisa dibilang gini ya, Coach. Dari yang tadinya Coach megang Bali United lalu kepegang ke Liga 2 itu sebuah rotasi yang sangat membuktikan juga bahwa Coach tidak menunjukkan kalau Coach itu siap dan tidak tertekan dengan ekspektasi orang-orang. Ya, jadi ini rahasianya ya. Orang bilang, kenapa dari Liga 1 kok megang Liga 2? Kita yang berada di sini yang berbicara bola ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Betul nggak, Mas? Betul, ya betul. Kan? Membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti dari level atas. Ya kan? Kita dari grassroots, dari anak-anak, dari Liga 3, Liga 2, itu nggak apa-apa. Ya kan? Asal kita cermat. Ya kan, saya melihat di sini satu sisi manajemen serius menangani Persita ini, ya, serius untuk mengembangkan Persita ini menuju ke arah profesional. Makanya kenapa saya memilih Persita meskipun di Liga 2, itu rahasianya, Mas. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi seperti apa, Coach? Saya juga mengucapkan kepada Andribo semoga lekas sembuh ya dengan COVID ini, tetap semangat. Ya, setiap pertandingan, setiap uji coba, setiap latihan, saya selalu mengingatkan kepada pemain selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya saya menginstruksikan kepada manajemen, ya, meminta ke manajemen untuk selalu ke tim dokter juga selalu memberikan vitamin, ya, vitamin di setiap mungkin 2 hari sekali. Jadi nutrisinya harus bagus, terus yang terpenting itu dari pemainnya sendiri, ya, karena ada beberapa pemain di kita yang pulang ke rumah dari latihan dia langsung pulang ke rumah. Jadi saya berharap habis latihan bersih-bersih, mandi dan langsung ke rumah, tidak mampir kemana-mana, ya kan? Jadi setiap ini selalu mengingatkan kami, ya. Jadi itu. Pemain. Okay. Nah, kita beralih ke salah satu pertanyaan lagi, yaitu dari Excel. Dia bertanya kepergian Bastos yang tidak bisa kembali karena Matteo Bastos itu nggak bisa kembali ke Indonesia karena masalah beberapa hal, dan
akhirnya ada posisi kosong dari yang asing ini. Nah, apakah akan Persita ataupun coach akan meminta kepada manajemen untuk merekrut pemain baru yang untuk asing atau menggunakan pemain ada seperti Maitimo ataupun pemain lokal lainnya? Untuk sementara ini memang Bastos bukan sementara, Bastos memang tidak bisa ke sini karena berat dengan keluarganya di sana, meninggalkan. Terus untuk sementara ini kita tidak memakai jasa pemain asing lagi, ya. Karena manajemen sudah mengatakan, nah ya kita harus mempersiapkan tim lokal, ya, mengutamakan pemain lokal kalau bisa dari usia 20 untuk kompetisi mendatang. Kita lanjut lagi nih Coach, ada pertanyaan dari Ardi underscore NR IG-nya. Seberapa yakin musim ini untuk Persita meraih juara? Ya tentu kita harus punya yakin ya. Kalaupun nanti di perjalanan kita tidak juara, ya kita harus menyikapinya bagaimana. Kita harus mengetahui bahwa kondisi saat ini kita harus hati-hati juga di dalam mengikuti kompetisi ini, jangan sampai nanti ada yang terpapar COVID-19. Ini yang menjadi faktor utama dari manajemen dan tim pelatih. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini beberapa pertanyaan hampir sama, cuma saya simpulkan jadi satu. Salah satunya itu dari yang sama itu dari Abdi Septian. Ini ketua La Viola ketua La Viola nih. Dia bertanya, apa target sesungguhnya WCP di Persita Tangerang untuk keseluruhan, dan kenapa bisa memilih bergabung ke Persita saat awal dulu Liga 2? Ya, satu ya, manajemen yang benar-benar mau mengembangkan sepak bola, yang memajukan sepak bola ke arah profesional. Kedua, saya ingin mengangkat Persita ya ke Liga 1 dan itu sudah saya angkat. Ketiga, membangun sepak bola di Persita secara profesional. Ya, selain kita di dalam prestasi, juga membantu manajemen secara infrastruktur, bagaimana menciptakan Persita sebuah tim yang memang bisa dibanggakan di klub-klub Indonesia, bahkan nanti mungkin ke mancanegara lain. Dan mudah-mudahan hal itu terwujud dan juga bisa membanggakan juga bagi Indonesia, betul ya Coach? Betul. Nah, sedikit nih Coach, mau tanya dong, cerita ada pengalaman suka duka nggak, ataupun suka deh yang paling unik di Tangerang itu, yang paling unik kan kemarin saya sebelumnya pernah podcast bersama Kerry Yudhoyono, lalu ada Rian Miziar, mantan pemain Persita. Mereka mengatakan kalau Tangerang ini punya magnet sendiri ataupun kenangan sendiri, seperti saat mereka pulang ke rumah ibadah gitu kan, di rumah ibadah orang-orang yang walaupun sudah lama masih kenal, ataupun dulu waktu zamannya masih di Mes Kebon Jahe masih ada Bude dulu kan, sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau coach sendiri punya kenangan apa di Tangerang sendiri selama melatih di Persita ini? Ya tentu saya bisa diterima di All Star-nya Persita Tangerang gitu. Ya, walaupun bukan All Star-nya ya. Itu kan ada rivalnya saya dulu, ada Pak John ya, Pak John, ada Ilham, ya ada yang lain yang notabene dulu menjadi lawan saya gitu loh. Bahkan sekarang saya diajak gitu untuk bermain bersama kan. Jadi ya itulah memang yang saya katakan, rivalitas kan hanya 90 menit. Habis itu kita saudara tetap. Itu berarti sekarang masih aktif bermain dengan masih aktif. Masih ya. Dengan ya, berarti siapa aja ya, yang Bang Uci juga masih ya, Uci, Bagiman, terus Bang Giman ya, Giman Jaman, ada Wiganda juga, ya kan, terus ya Ilham, kemarin juga di Bandung ya, Firman juga ada, terus Jainal Arif, ya. Bahkan Persita yang dulu kemarin bisa kumpul gitu. Ya saya bisa diterima oleh mereka dan saya cukup senang. Oke. Coach, itulah pengalaman Tangerang ini.
Kenyamanan ya intinya ya. Oke, Coach, sedikit mungkin pesan mungkin untuk kepada kita menuju ke closing, pesan kepada supporter Persita karena kan ekspektasi dan dorongan rasa ingin Persita prestasi selalu ada dari fans Persita. Tapi di tengah pandemi ini mereka tidak bisa menonton langsung ke lapangan. Mungkin ada himbauan sendiri dari coach kepada Memang saya juga sangat menyesalkan ya tidak ada penonton, tetapi memang inilah protokol yang harus kita patuhi. Tetap support dari rumah, kita berdoa bersama semoga Tangerang ini bisa sukses ya, lancar dan menuju juara Liga 1 ini ya, meskipun nantinya mungkin kita tidak bisa juara, tapi kita support untuk berkembang terus ke arah yang bagus ke depannya. Jadi itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir penutup. Target sendiri untuk target jangka pendek, karena kan tidak ada degradasi nih sekarang. Nah, target jangka pendek coach untuk di Persita untuk di musim ini apa nih? Mempersiapkan pemain lokal yang dari usia 20 bisa main di Liga 1 untuk musim depan. Oke. Syukur-syukur bisa masuk timnas ya. Ya nanti kan dengan berkembangnya pemain itu kan tidak tutup kemungkinan bisa dipantau untuk ke timnas. Oke. Ya, sudah nggak kerasa ya, sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol dengan Coach Widodo Cahyono Putro. Ini merupakan suatu kebanggaan sekali bagi football warrior bisa berdiskusi banyak hal dan bertanya jawab dengan Coach Widodo. Dan terima kasih Coach atas waktunya. Dan satu hal yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini, seluruh rivalitas dalam sepak bola hanya 90 menit. Sisanya semua berkawan. Dan tidak ada permusuhan yang abadi, yang ada adalah pertemanan yang abadi. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini. Terima kasih banyak Coach atas waktu dan kesempatannya. Lain kali kita bisa bertemu untuk diskusi lagi. Nanti mungkin saya bisa main ke stadion ataupun saya mengundang Coach lagi ke studio. Boleh. Kita tunggu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Football Warrior edisi Bola Lokal episode 4. Nantinya kita akan menyediakan banyak lagi narasumber yang menarik, tidak hanya dari tim pelatih, pemain, ataupun manajemen. Mungkin nanti bisa jadi kita akan mengundang federasi untuk mengulik bagaimana sepak bola dari sisi lain yang bisa dikulik. Saya Muhammad Olga, sampai jumpa.